Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kita tahu harga bensin sekarang semakin fluktuatif. Kadang bisa naik drastis, turunnya nggak seberapa, nanti bisa naik lagi. Terutama untuk BBM yang non-subsidi, makanya sekarang makin banyak orang menggunakan kendaraan listrik. Apalagi untuk di kota besar, di mana kendaraan listrik juga menikmati sejumlah fasilitas lain seperti bebas ganjil genap, kemudian juga pajaknya sangat rendah. Nah, tapi memang untuk Anda yang menggunakan mobil listrik sebagai mobilitas sehari-hari, aktivitas sehari-hari, cukup penting juga untuk memilih mobil listrik yang reasonable harganya, yang terjangkau, bahkan kalau bisa di bawah 400 juta rupiah. Nah, dengan begitu Anda bisa pakai mobil itu setiap saat, jalan yang cukup jauh jarak tempuh di odometernya tanpa terlalu khawatir mengenai resale value, karena ya harga mobilnya sudah rendah. Nah, di samping saya ini ada sebuah mobil listrik yang harganya pada saat saya mengetes mobil ini di bawah 400 juta rupiah, tapi dengan kelengkapan yang cukup memukau. Karena ini adalah sebuah MG. Kita tahu MG itu adalah pemain yang cukup lama di EV di Indonesia. Jauh sebelum mobil ini sudah ada MG4 EV yang begitu fun to drive, kencang, harganya juga reasonable. Nah, sekarang ini adalah edisi EV terbaru mereka, yaitu MG S5 EV. Dan di video kali ini saya akan ajak Anda untuk berjalan. Kita akan ke tempat makan yang sederhana sekali, tapi udah kangen. Karena dulu saya sering banget makan ini, tapi sekarang jarang. Karena lokasi tempat makan ini ada di dekat sirkuit Sentul. Selalu jadi langganan kalau saya lagi balap di sirkuit Sentul. Tapi sekarang karena kita balapnya pindah ke Mandalika semua, jarang sekali lah kita makan di warung makan yang legendaris ini. Nah, saya akan bawa mobil ini ke sana. Kita akan coba, saya juga akan ceritakan ke Anda bagaimana impresinya, bagaimana rasanya di jalan, apa saja hal yang saya suka dan apa saja hal yang kurang saya suka dari MG S5 EV ini, dan tentunya supaya Anda bisa menentukan apakah Anda layak mempertimbangkan EV terbaru dari MG ini. Let's go! Mobil ini dijual seharga 399 juta rupiah karena sedang ada masa promosi sampai bulan September 2026. Dan speknya tinggi untuk harga itu, karena ini baterainya memang normal ya, average size baterainya itu 62 kWh, tapi jarak tempuhnya cukup jauh, 545 km range-nya menurut klaim dari MG. Dan tenaganya besar, 204 PS dengan torsi 350 Nm. Jadi nggak pernah kerasa kekurangan tenaga sama sekali. Kemudian mobil ini juga sudah pakai suspensi ala Eropa, yaitu suspensi belakangnya menggunakan 5-link rear suspension. Jadi dia multi-link yang mestinya akan menghasilkan pengendaraan yang mantap, pengendaraan yang dewasa, yang bisa memadukan antara kenyamanan dan pengendalian secara baik. Apalagi MG juga bilang bahwa mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur motion comfort system yang akan membuat pengendaraan itu akan semakin nyaman. Apa benar? Nanti kita coba. Saya butuh waktu lebih lama lagi untuk merasakan mobil ini. So far, so good. Enak mobilnya, tapi nanti kita sambil jalan. Yang jelas, di bawah 400 juta rupiah ini speknya sangat memadai. Sekarang saya mau cerita sedikit tentang tempat makan yang akan kita datangi ini. Ini bentuknya warung. Nama tempatnya saja warung jambu gitu. Mungkin bagi Anda yang sering ke Sentul pasti kenal tempat ini. Tapi mungkin banyak juga dari Anda yang belum tahu. Jadi warung jambu ini adalah warung sederhana yang ada sekitar 100 meter dari sirkuit Sentul. Dan karena rasanya, warung ini tuh jadi favorit buat para pembalap itu untuk logistik, untuk konsumsi tim-timnya. Bahkan kita sendiri juga itu suka sekali makan di situ, padahal banyak alternatif lain gitu ya. Tapi warung jambu ini salah satu yang paling populer. Menunya menu rumahan semua, dan rasanya juga rasa rumahan. Nah, bahkan saking saya sukanya itu sampai saya juga bisa dari Jakarta hanya ke sana untuk makan dan balik lagi.
Makanya saya ajak Anda ke sana sambil saya ngerasain MG S5 EV ini. Nah, sekarang kita bicara tentang EV dari MG. MG pertama kali menggebrak dengan MG4 EV. Bentuknya unik, yang disukai orang adalah rasa berkendaranya yang paling fun to drive dinilainya pada saat itu. Dan ini tenaganya. Harganya waktu itu masih mahal, 600 jutaan, karena di tahun 2000, kalau nggak salah di 2021 ya atau 2022 itu belum seperti sekarang. Tapi MG itu responsif sekali begitu melihat perkembangan bahwa mobil listrik semakin lama semakin terjangkau, mereka pun berani mengkoreksi harga dari MG4 EV. Kemudian mereka punya MG Cyberster yang itu rasanya nggak ada pesaingnya ya, karena itu mobil sport convertible, tenaganya besar sekali, kalau nggak salah sampai 500 HP lebih, dan harganya tidak sampai 2 miliar rupiah, 1,7 kalau nggak salah pada saat waktu itu. Bahkan sekarang mungkin secondnya Anda bisa jauh di bawah itu. Kemudian mereka masuk ke SUV dengan MG ZS EV. Tapi MG ZS EV itu adalah SUV yang punya multi drivetrain. Jadi dia bukan yang pure dari awal disiapkan sebagai mobil listrik. Nah, barulah di MG S5 EV ini adalah SUV EV pertama dari MG yang dari nol perancangannya memang untuk mobil listrik. Jadi semuanya dioptimalkan hanya untuk satu penggerak, yaitu penggerak listrik. Seperti biasa kita berhenti di rest area dulu supaya saya bisa menjelaskan detail mobil ini dengan lebih santai. Jadi ini mobil ukurannya masuk ke SUV medium ya. Dia panjangnya itu hampir 4,5 meter. Kemudian lebarnya juga lebih dari 1,8 meter. Dengan wheelbase juga lebih dari 2,7 meter. Jadi ini SUV yang ukurannya itu cukup lega, tapi masih compact buat dibawa sehari-hari. Nah, ini kalau lihat detail depannya, ini DRL-nya modern dan lampu utama itu di bawahnya ini seperti nafas desain mobil-mobil mewah modern sekarang, terpisah antara DRL dan lampu besar. Kemudian di bawah sini ada grill untuk pendinginan, tapi sedikit aja, sedangkan di atasnya rapi karena dia tidak perlu pendinginan terlalu banyak, paling hanya untuk motor dan baterai saja. Jadi cukup grillnya kecil di bawah ini. Bentuknya slim, aerodinamis. Kalau dari side profile-nya pure ini sebuah SUV. Dan di bagian belakang, nah ini khasnya MG ya, ini seperti ada juga di MG4 EV, lampu yang sudutnya seperti ini, tapi ini modern sekali dengan lampu memanjang dari kiri sampai ke kanan. Dan sekarang kita buka bagasinya, dia juga sudah dilengkapi dengan kick sensor. Jadi kalau misalnya kita kick seperti itu, dia langsung membuka. Dan itu percobaan pertama ya, biasanya harus beberapa kali nyoba, ini langsung membuka. Oh, ini belum dipasang. Nah, bagasinya ini cukup memadai dalam keadaan kondisi kursi itu tegak. Tapi kalau Anda kurang, Anda masih bisa menambah di bawah seperti ini. Jadi dia lebih dalam dan kapasitasnya besar. Dan di bawah sini ada tire repair kit, ada segitiga pengaman, dan ada portable charger. Namun kalau misalnya Anda nggak butuh bawa barang terlalu banyak gitu ya, karena ini juga udah lumayan memadai, dengan konfigurasi seperti ini Anda akan sangat mudah untuk menarik barang keluar dari bagasi. Dan kalaupun masih kurang, Anda tetap bisa melipat bangku belakang itu 60-40. Pelipatan bangkunya itu dilakukan dari tuas di sini dan dia rata dengan bagasi. Jadi bisa di atas 1.500 liter nih sepertinya. Sekarang kita coba belakangnya. Wah, ini joknya empuk loh nih. Ini salah satu yang paling empuk di kelasnya. Dan dia cukup rebah jadi nyaman. Dan paha itu tersangga dengan sangat baik. Karena dia bagian depan bangkunya itu agak mengangkat. Jadi natural, posisi duduknya itu enak. Dan lantainya ini rata ya. Kenapa rata? Karena MG S5 EV ini dibuat dari basis full elektrik sejak pertama kali dirancang. Bukan konversi dari
mobil yang punya multi drivetrain. Sandaran tangannya juga proper, empuk. Headroom ini cukup lega, padahal ini mobil sudah punya panoramic sunroof. Jadi ini panoramic roof, tapi setengah di depannya itu sunroof yang bisa membuka. Legroom memadai sekali. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan nggak ada terasa sempit di sini, serta di bawah itu masih juga ada space untuk menjulurkan kaki, jadi nyaman. Ini nyaman duduk belakangnya, apalagi kalau misalnya kita mau bawa 3 orang di belakang, ini yang tengah juga masih diberikan headrest yang proper sehingga keselamatannya juga baik. Kemudian di bagian tengah ini ada ventilasinya 2 ya, kanan dan kiri, serta ada USB-C slot di belakang. Materialnya kulit dan di sini materialnya empuk kecuali yang di bagian atas. Di bagian atas ini dia material keras walaupun tidak terlihat murahan, tapi di bawahnya ini sudah dengan material yang empuk. Lampu sudah LED. Masuk ke dalam. Kabinnya simple, modern, dan ada beberapa nuansa futuristis seperti setirnya ini yang flat top dan flat bottom. Ini setirnya juga bisa diatur tilt dan teleskopik, jadi posisi berkendaranya ini ideal, sangat ergonomis untuk sebuah SUV. Serta yang saya suka, ini instrumennya ini seperti terintegrasi dengan dashboard, jadi nggak kayak panel terpisah seperti itu. Ini 10,25 inci, sedangkan untuk layar entertainmentnya ini ada di 12,8 inci, dan dia sudah bisa Apple CarPlay serta Android Auto secara wireless, serta dia sudah dilengkapi dengan internet. Jadi ada sistem iSmart di mobil ini. Nah, internet itu untuk apa? Yang pertama, untuk navigasi standar dari mobil ini, dia sudah bisa membaca kemacetan tadi pada ini ya. Anda bisa lihat tuh ada kemacetan di sini. Ini adalah navigasi standar dari mobilnya. Kemudian iSmart ini juga bisa menghubungkan mobil ini dengan ponsel Anda, sehingga Anda bisa memantau kondisi mobil seperti status baterainya, sudah jalan berapa kilo, range-nya tinggal berapa. Bahkan Anda juga bisa melakukan intervensi mobil dari handphone Anda, seperti mungkin membuka, menutup pintu. Tapi saya juga belum lihat softwarenya ya. Tapi dengan sistem iSmart ini bisa dilakukan sejumlah konektivitas dengan handphone yang membuat kita bisa melakukan banyak hal. Kemudian bangku depan ini sudah ventilated ya, jadi ada pendinginnya, serta dia juga sudah elektrik baik di kanan maupun di kiri. Kemudian untuk bagian depan, yang bagian atas ini sudah bukan hard material lagi, ini udah soft material. Dashboard juga semuanya soft material, dan joknya sama seperti belakang, leather, tapi ini synthetic leather ya, jadi tidak ada sapi yang terbunuh dalam membuat jok ini. Di sini ada laci penyimpan konsol yang lumayan besar dan ada 2 buah USB-C slot di sini. Kemudian di sini ada wireless charger, serta yang saya suka adalah ini ada tempat untuk meletakkan handphone kita di sini. Jadi kalau misalnya kita taruh handphone, kita bisa taruh di sini. Dan kalau ada notifikasi ya, secara sekilas Anda bisa lihat ada 2 buah cup holders, dan di bawah sini ada laci penyimpan yang ukurannya normal. Mobil ini ketika kita lihat itu salah satu nuansa futuristisnya di bagian dalam adalah kelihatannya nggak ada ventilasi AC gitu, rapi aja semua. Ini ada panel alas plat karbon, padahal ada ventilasi AC-nya kecil dan ini diatur dari sini. Jadi kelihatan tanpa ventilasi AC padahal ada. Nah, kemudian mobil ini juga sudah punya sistem ADAS yang cukup lengkap. Nah, ini ada MG Pilot ya. Jadi semuanya bisa di customize. Kita bisa on atau off, atau penyetelannya ada adaptive cruise control, kemudian ada lane keep assist, kemudian juga ada front collision assist, lane departure assist. Jadi lengkap sistem ADAS-nya. Bahkan dia juga dilengkapi dengan driving monitoring system ini, yang dia bisa mendeteksi kelelahan atau kalau Anda terdistraksi dari
berkendara, misalnya Anda melihat ke kiri atau kanan, dia akan memberikan peringatan. Bahkan tadi saya coba juga adaptive cruise control-nya itu punya fitur traffic jam assist, jadi dia bisa sampai berhenti dan merayap di kemacetan. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera 360, jadi kita bisa melihat lebih jelas ketika ada obstacle, bahkan juga kita bisa melihat posisi ban itu ada di mana. Jadi kita kalau takut ban itu menyentuh apa-apa, ini sudah terlihat dari kamera 360-nya, dan bannya ini juga cukup besar, ukurannya 18 inci. Di dalam menu sini Anda juga akan menemukan sejumlah fitur seperti auto hold, kemudian ada hill descent control, ada hill start assist, kemudian ada tire pressure monitoring system juga, serta layar layar instrumen ini menampilkan kondisi baterai. Nah, sekarang ini saya sudah pakai sekitar 10% ya, karena kita mulai tadi dari 99%. Dan coba ditutup pintunya dulu, dan kita udah menyentuh jarak total 51,4 km. Jadi kalau 10% bisa di atas 50 km, artinya ya mobil ini kemungkinan besar bisa di atas 500 km. Apalagi kita tadi perjalanannya full tol, di mana tol itu kurang menguntungkan untuk mobil listrik karena satu, dia harus melawan hambatan angin, dan regeneratif braking itu jarang gitu ya. Tapi konsumsi listriknya bagus nih, kita dapat 13,8 kWh per 100 km, artinya di atas 7 km per kWh. Oke, jadi begitu sekilas tentang mobilnya. Sekarang saya akan lanjut merasakan lagi, plus kita langsung menuju Warung Jambu. Baru nyebut namanya aja udah lapar. Let's go. Sistemnya ngambil sendiri, jadi kita bisa lebih sesuai dengan maunya kita seperti apa. Ini kalau saya di sini makan simpel, cuman ayam goreng, telur, sama pepes jamur. Cuman itu menunya banyak banget. Saya yakin yang lainnya enak-enak karena menurut teman saya itu enak-enak semua. Tapi ini selalu favorit saya. Ayam gorengnya tuh gurih banget. Terus kuah sopnya juga enak, kuah rendangnya juga enak. Sambelnya mantap. Makan dulu. Tinggal nunggu pepes jamurnya diantar. Istimewa, nggak tahu, saya pepes jamur tuh di sini tuh enak banget rasanya. Ini udah ada, ini warung dari dulu saya balapan di Sentul tahun 2000-an awal juga udah ada, ini legendaris. Biasanya kan warteg itu ada simple aja gitu kan, orang kalau mau makan yang murah gitu ya, atau udah lapar banget nggak ada makanan lain, biasanya ke warteg. Ada beberapa, cuman nggak semuanya. Tapi emang ada beberapa warung yang kayak Warung Jambu ini yang kita bahkan rela jalan dari luar kota hanya untuk makan di sini. Berbeda dengan warung lainnya yang biasanya hanya menjangkau orang yang di sekitaran situ aja gitu. Tapi aneh. Tapi aneh apanya? Warung, parkir mobil semua. Iya. Warung, tapi yang parkir sebagian besar yang kesini pakai mobil. Aduh, enak. Rasa yang nostalgia ya. Tapi nggak harus nostalgia pun, ini emang warung yang enak. Warung Jambu Ibu Hajah Nyaib, 100 meter dari sirkuit Sentul. Oke, sekarang kita akan jalan dan saya akan sampaikan ke Anda
impresi saya tentang mobil ini, termasuk juga hal-hal apa yang saya suka dan kurang begitu suka dari MG S5 EV. Let's go. MG itu bukan pemain baru di dunia otomotif. Bahkan pabrikan yang sebenarnya singkatan dari Morris Garage itu sudah ada dari tahun 1924 di Inggris. Artinya sudah 102 tahun. Dan dalam perjalanannya MG itu terkenal membuat mobil-mobil sport. Bahkan di era 80-an MG juga cukup ditakuti di ajang rally dunia dengan MG Metro. Kendaraan grup B dengan tenaga yang luar biasa besar dan menjadi salah satu kompetitor WRC yang ditakuti lawannya. Nah, seiring berjalannya waktu, MG kelihatannya mengalami masalah finansial dan kemudian diambil alih oleh Cina. Nah, kemudian MG berevolusi, membuat mobil-mobil yang lebih bisa diterima oleh khalayak banyak, membuat hatchback, SUV, bahkan termasuk yang awal-awal membuat EV. Namun MG itu bukan hanya dibeli mereknya saja, namun masih mempertahankan citranya MG sebagai mobil yang sporty dengan kedinamisan dari engineer Inggris gitu. Kita tahu Inggris juga terkenal dengan motorsportnya, makanya mereka untuk R&D centernya itu masih dipenuhi oleh engineer dari Eropa, dan itu tercermin di produknya. MG4 EV, fun to drive. Kemudian ada MG Cyberster. Nah, MG S5 EV ini tergolong sporty untuk sebuah SUV. Ini handlingnya di atas rata-rata kelasnya. Kita di kecepatan tinggi pun, kita misalnya berpindah jalur gitu ya, itu benar-benar stabil sekali. Body rollnya sangat minim dan bikin kita itu confidence. Ya, khas gitu, khas mobil yang sporty. Memang bantingannya jadi agak keras, tapi kerasnya ini bukan keras yang menyiksa ya. Ini lebih ke arah firm atau sedikit kaku seperti di mobil-mobil Eropa yang itu menunjang kedinamisan berkendara secara drastis. Presisi sekali setirnya. Ini mungkin di kelasnya adalah SUV EV dengan pengendalian yang terbaik. Apalagi ditambah dengan motor listriknya yang lebih dari 200 PS. Jadi, tenaganya kuat di beragam kecepatan. Serta ketika kita di mode sport, tenaganya instan. Jadi dia bukan dibikin yang terlalu gradual, ada gradual sedikit, tapi dia instan. Jadi menimbulkan kesan yang sangat-sangat sporty untuk sebuah SUV. Menyenangkan sekali untuk disetir sendiri, apalagi genggamannya setirnya pas, setir flat top dan flat bottom ini bikin nuansa jadi sporty. Kemudian posisi berkendaranya juga ergonomis dengan visibilitas yang memadai ke semua sisi. Ini adalah SUV yang asik untuk dikendarai sendiri. Kemudian untuk range-nya nanti kita akan lihat di akhir video. Saya akan berjalan lumayan jauh, habis berapa persen untuk menjalani berapa kilometer, dan sebagian besar tol ya. Jadi ini rute yang cukup berat karena kalau stop and go di kondisi jalan dalam kota yang lancar, mestinya itulah yang terbaik range-nya untuk sebuah EV. Tapi kita lihat aja di tol seperti apa, dan ini mataharinya panas yang akan membuat AC itu menjadi kerja lebih keras. Dengan tenaga sebesar itu, saya memprediksi mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam di bawah 9 detik. Tapi kayaknya terlalu terlalu polos gitu kalau misalnya cuma kira-kira aja. Saya bawa alatnya, tapi nanti kita akan coba di daerah peak untuk akselerasinya seperti apa.
Oke, sekarang kita udah masuki daerah Pik 2 lewat tol akses yang baru. Nah, sambil nunggu kita melakukan tes akselerasi, saya mau sebutkan dulu beberapa hal yang saya suka dan yang kurang suka dari mobil ini. Kita mulai dari hal yang kurang saya suka dulu, karena dari tadi kita udah positifnya terus. Yang pertama adalah tuas transmisinya. Oke, tuas transmisinya model putar, itu nggak ada masalah. Cuman yang kurang sesuai dengan preferensi saya adalah beratnya ketika kita mau masuk ke D atau mau ke R, itu cukup berat gitu, lebih berat dari normalnya. Mungkin ini untuk safety ya, supaya nggak gampang, tapi kan tetap aja kita juga tetap harus injak rem sebelum masukin gigi gitu. Tapi kita udah injak rem tapi masih agak keras ya. Mungkin itu preferensi pribadi saya, tapi dibandingin mobil-mobil lain dengan transmisi putar, ini yang paling keras. Kemudian jendela ini ada auto down semua, tapi auto up-nya hanya untuk driver. Ya nggak signifikan sih, cuman biasanya sih kalau udah auto down biasanya ada auto up-nya, tapi ini auto up-nya hanya untuk pengemudi, yang lainnya hanya auto down aja. Kemudian berikutnya, walaupun saya enjoy dengan adaptive cruise control-nya ya, dia cukup halus dan dia bisa mengarahkan mobil dengan presisi gitu ya, ini seperti di tikungan seperti ini, tapi saya merasa adaptive cruise control-nya di settingan yang paling dekat saja itu masih terlalu jauh ke mobil depan. Jadi kalau misalnya kita kayak di tol dalam kota gitu ya, yang agak padat, itu jadi memberi celah terlalu besar ke depan, dan kita akhirnya dipotongin terus sama mobil-mobil lain gitu. Nggak apa-apa sih dipotong, cuman ini terlalu besar aja gitu gapnya. Mestinya lebih rapat lagi di antara mobil-mobil lainnya. Ini yang adaptive cruise controlnya walaupun di jarak yang paling dekat masih sejauh itu. Jarak paling dekatnya dia tuh mungkin seperti level 3-nya kalau di mobil lain gitu, jauh sekali. Kemudian satu lagi, USB-C slot di belakang itu cuma ada satu. Jadi bisa memicu pertikaian kalau dua-duanya di belakang, atau bahkan dari 3 orang lagi butuh listrik buat ngecharge karena cuma ada satu. Ya hal kecil, tapi kan sebenarnya USB itu nggak mahal juga gitu. Nah cuman saya juga punya sejumlah hal-hal yang saya suka dari mobil ini di luar yang udah saya sebut. Yang pertama adalah mobil ini dia punya sistem auto hold ya, biasa banyak mobil juga punya sistem auto hold. Tapi auto hold-nya ini tidak langsung bekerja. Dia ketika kita berhenti itu dia belum langsung masuk auto hold-nya, dan ketika kita injek lebih dalam lagi remnya baru auto hold-nya masuk. Jadi praktis banget, kita bisa tinggalkan auto hold itu on terus, kita tinggal ngaturnya dari pedal rem kita. Dan lebih istimewanya lagi, injakan pedalnya itu ada 2 settingan, mau yang light atau mau yang heavy. Jadi kita kalau mau sentuhan sedikit saja sudah aktif bisa, atau harus agak tekan lebih keras lagi itu juga bisa. Itu belum ada tuh di mobil lain yang besarnya tekanan untuk mengaktifkan auto hold itu bisa di style. Kemudian hal berikutnya yang saya sangat suka dari mobil ini adalah tombol-tombol fisiknya proper. Oke, memang banyak fungsi yang dilakukan dari layar, tapi ya MG pabrikan mobil sport dan selalu fokus ke pengemudi. Mereka tahu itu akan merepotkan, jadi di MG S5 EV ini tombol AC, tombol audio untuk volume terutama, kemudian tombol untuk electric mirror, termasuk untuk folding electric mirrornya, itu semua tombol fisik. Nice. Kemudian mobil ini juga punya level dari regenerative braking yang banyak penyetelannya, dari mulai low, medium, high, adaptif. Jadi yang adaptif itu kita bisa menyesuaikan dengan jarak mobil di depan. Kalau jarak mobil depan jauh, dia low. Tapi begitu jarak mobil depan dekat, kita angkat, dia akan lebih medium atau bahkan high gitu. Jadi dia terpadu dengan sistem ADAS-nya. Nah, tapi ada satu lagi mode yang menyenangkan, yaitu one pedal drive. Jadi one pedal drive ini kita bisa melepas gas dan mobil akan melambat sampai berhenti tanpa perlu menginjak rem. Ini enak banget ketika dipakai di kondisi lalu lintas yang kecepatannya tidak konsisten di dalam kota gitu ya. Kita benar-benar bisa cuma satu pedal, hanya di pedal gas saja. Rem itu benar-benar kalau
darurat. Sisanya hanya pakai regenerative braking, dan itu selain membuat santai juga menghemat umur pakai dari rem kita. Dan satu lagi hal yang saya suka dari mobil ini, sudah banyak tombol fisiknya, masih ditambah lagi oleh 2 tombol multifungsi yang ada di kiri dan kanan setir dengan logo bintang. Dan itu bisa kita atur, itu untuk apa? Ada untuk kamera 360, ada untuk mode berkendara, ada source audio, dan banyak lainnya. Jadi kita seperti punya tombol individual yang bebas kita atur, dan itu akan sangat menyenangkan. Misalnya saya selalu aktifkan satu tombol untuk kamera, jadi saya bisa keluarkan kamera 360 kapan saja, dan satu lagi untuk mode berkendara. Jadi seamless gitu, gampang semuanya. Bahkan level of regenerative brakingnya juga bisa diatur dari tombol ini. Nah, oke, sekarang kita sudah sampai ke tempat kita biasa melakukan tes akselerasi. Ini jalan yang kosong melompong. Kita lihat 0 sampai 100-nya berapa ini mobil. EV, SUV di bawah 400 juta. Mode sport udah. Oh, langsung kuat dari bawah. Ini saya ambil, lihat sendiri berapa. 6,7 detik. 6,7 detik. Wow. Ini nggak main-main ini. SUV EV di bawah 400 juta rupiah, 0-100-nya di bawah 7 detik. Dan dipadu dengan pengendalian yang sigap, pengendalian yang sporty. Yes, jelas ini adalah di bawah 400 juta SUV, salah satu yang paling asyik buat dikemudikan sendiri. Ini benar-benar sebuah MG. Dan terlihat sekali bahwa MG tidak melupakan rootnya sebagai produsen mobil-mobil yang sporty. Walaupun bentuknya SUV, tapi ternyata DNA sportnya itu tidak hilang. Selama perjalanan dari rumah saya ke Warung Jambu, kemudian sampai lagi ke Peak, ini total hari ini menempuh jarak 148 km, full AC dengan kondisi yang sangat panas, dan tol terus antara 80 sampai 100 km per jam jalannya. Ini memakai baterai 27%. Jadi 27% baterai untuk 148 kilo. Jadi kalau misalnya di atas kertas kita bisa hitung sekitar 550 km actual range-nya. Tapi ya kita juga tahu bahwa setelah 0% biasanya masih ada toleransi lagi. Jadi yes, ini definitely di atas 500 km. Kemudian kalau Anda ingin menge-charge, ini juga dia support pengechargean DC sampai 150 kW. Jadi Anda kalau misalnya dapat yang 150 kW chargernya, Anda bisa ngecharge dari 10 sampai 80% hanya dalam 26 menit saja. Anda dapat 70% baterai. Nah, tapi kalau misalnya Anda nggak butuh range sebanyak ini, ada 2 pilihan lagi dari MG S5 ini. Jadi ini adalah tipe yang paling tinggi, MG S5 Magnify Max. Sedangkan ada 2 tipe lagi di bawahnya, yang itu baterainya di 42 kWh dengan range di 400-an kilometer, yang mana itu sebenarnya lebih dari cukup kalau Anda sehari-hari memang di dalam kota, bahkan keluar kota pun masih tidak terlalu merepotkan karena Anda bisa cari SPKLU banyak sekali, terutama di tol Trans Jawa. Nah, itu harganya itu menarik sekali, mulai dari 330-an juta rupiah. Sedangkan yang termahalnya Magnify Max ini juga 399 juta rupiah selama masa promosi sampai September 2026. Nah, bagaimana dengan after sale service-nya? Untuk mobilnya sendiri ini dijamin diberikan warranty oleh MG selama 6 tahun atau 150.000 km, mana yang tercapai lebih dulu. Kemudian untuk baterainya itu 8 tahun sampai atau 160.000 km. Untuk chargernya sendiri, Anda memang tidak mendapatkan wall charger. Ketika membeli mobil ini Anda mendapatkan portable charger, karena ya memang sekarang sudah banyak juga orang yang punya wall charger di rumahnya. Tapi kalau misalnya Anda tetap menginginkan membutuhkan wall charger langsung dari MG, Anda juga bisa membelinya dengan harga yang sangat reasonable, 7 juta rupiah. Kemudian tadi ada iSmart yang saya bilang itu free internet iSmartnya sampai 3 tahun, serta mobil ini juga
sudah memiliki servis gratis hingga 4 tahun. Tapi overall setelah saya mencoba mobil ini cocok sekali bagi Anda yang suka menyetir sendiri. Karena mobil ini bisa dibilang di range harganya ini salah satu yang paling mengasihkan. Tenaganya besar, pengendaliannya solid, akselerasinya cepat sekali, 0-100 tidak sampai 7 detik. Kemudian posisi mengemudinya juga enak. Walaupun kalau Anda ingin jadi penumpang juga masih cukup memadai dengan ruang yang lega, bangku yang empuk, legroom serta headroom yang memadai. Kalau Anda lagi cari SUV, EV di bawah 400 juta rupiah, ini salah satu yang sangat layak untuk Anda pertimbangkan dan Anda bisa langsung lihat dan coba mobil ini di Gias 2026 kalau Anda menonton video ini sebelum bulan Agustus 2026. Jadi begitu aja video kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai MG atau MG S5 EV ini Anda bisa follow Instagram MG Indonesia di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.